Harus mau. Mendengar suara seseorang di dekat mereka membuat kedua bocah itu menghentikan tangisan mereka dan membersihkan air mata mereka. Keduanya menoleh dan melihat Chelsea yang masih memakai baju pasien, kini berada di depan mereka berdiri sambil menatap mereka dengan tiang infus yang dibawa-bawa keluar. Edward dan Amelia adalah anak yang cuek pada orang lain, bahkan mereka bisa sangat dingin melebihi dingin si Jacob, anak pasangan mafia itu. Namun kali ini berbeda, mata keduanya tampak berbinar-binar saat melihat gadis cantik dengan senyuman lembut di wajah polos itu. "Anti cantik yang di sekolah waktu itu ya?" ucap Edward dengan senyum menggemaskan di wajahnya. "Wah, kamu ingat Auntie? Hebat kamu sayang," ucap Chelsea sambil menepuk pucuk kepala Edward dan Emily. "Siapa abang? Mumi baru?" celutuk Emily dengan wajah penasaran. Mata bulat dan pipi gembulnya itu benar-benar menggemaskan. Chelsea sendiri bahkan terkejut dengan apa yang diucapkan gadis kecil itu. Astaga, ada apa dengan anak ini? Kenapa dia tiba-tiba mengatakan itu? Apa mereka tidak ingat mumi mereka? Dasar anak-anak, batin Chelsea. Boleh juga sih. Ide bagus, ucap Edward sambil tersenyum menatap Chelsea yang semakin bingung. Nah kenapa kalian berdua menangis tadi? Tanya Chelsea sambil duduk di samping Edward dan Emily, kemudian menatap kedua anak itu dengan lembut. "Auntie, Daddy lagi sakit. Daddy pucat terus dan gak bisa banyak bergerak. Makanya kita nangis, kita khawatir dengan keadaan Daddy," ucap Edward sambil mengerucutkan bibirnya. "Loh, kalau sakit kan bisa dirawat sayang. Sebelum itu nama kalian siapa? Kalau Auntie namanya Chelsea, panggil aja Auntie L," ucapnya memperkenalkan dirinya. "Aku Edward Auntie dan ini baby Bubu," jelas Edward. "Namanya baby Bubu?" tanya Chelsea memperjelas. Aduh lupa, ucap Edward sambil menepuk kepalanya sendiri. "Namanya Emily, baby Bubu, kenalin diri kamu," ucap Edward. "Halo Auntie, aku Emily tapi biasa dipanggil baby Bubu sama abang," jelas Emily. Auntie paham, ucapnya. "Jadi gimana tadi, apa Daddy kalian sudah dirawat?" tanya Chelsea penasaran. "Aku belum menemui Pak Arnold sekalipun sejak aku dioperasi. Kali ini aku yang harus menemuinya," batin Chelsea. "Siapa yang rawat Auntie? Gak ada yang bisa," ucap Edward. "Loh kenapa? Mami kalian kan ada," tanya Chelsea. "Mama Dinra gak mungkin ngerawat Daddy Niel. Mama harus jagain kita dan urus rumah sama Papa David. Di rumah juga repot, kan kasihan kalau Mama Diandra yang ngurus semuanya," jelas Edward. Maksud Auntie mami kandung kamu?" ucap Chelsea yang belum tahu kisah tentang Edward. Semua rumor yang dia dengar selama ini dia pikir hanya sebuah rumor belaka yang tak perlu dipercaya. Tiba-tiba Edward dan Emily menjadi murung. Hal ini membuat Chelsea bingung. "Auntie, Mami udah di sana, gak di bumi lagi. Mami Sian udah pergi jauh. Dan lagi pula Edward bahkan gak kenal orang tua kandung Edward. Tapi yang Edward tahu kalau mereka juga sudah bersama Mami angkat Edward," ucap bocah kecil itu dengan mata berkaca-kaca sambil menatap langit yang cerah. "Abang," ucap Emily seraya menepuk bahu Edward. Chelsea seketika itu menjadi paham dan merasa bersalah karena telah menyinggung luka lama Edward. Maaf, Auntie gak bermaksud mengingatkan kalian. Maaf, Auntie gak tahu nak," ucap Chelsea sambil menatap mereka berdua dengan wajah menyesal. Gak apa-apa kok Auntie. Mereka juga sudah tenang di sana, mengawasi Edward setiap hari dari langit yang indah," ucap bocah kecil itu. Chelsea hanya bisa tersenyum kaku. Bagaimana bisa ada anak setegar Edward? Baru kali ini dia menemui anak seperti itu. "Apa pekerjaan Auntie? Kemarin Auntie kan seperti kenal dengan Daddy," tanya Edward penasaran. Sebenarnya Auntie adalah dokter di rumah sakit ini. Auntie bekerja di sini bersama Dr. Arnold Daddy kalian, jelas Chelsea. "Apa kamu tidak ingat? Kalian kan melihat kalau Auntie dimarahi oleh Daddy kalian waktu itu," ucap Chelsea. Iya, kok bisa lupa ya?" celutuk Emily seraya menepuk jidatnya sendiri. "Lah iya, habisan ya penampilan Auntie agak beda dan kami juga melihatnya dari jauh," ucap Edward sambil garuk-garuk tengkuk lehernya. "Itu hal biasa," ucap Chelsea. "Tapi kenapa Auntie sakit juga?" tanya Edward.
Sebelumnya Aunty mohon kalian jangan marah lagi sama Dedi kalian ya, ucap Chelsea. Kenapa Aunty? Lagian Dedi pantas dimarahin, ketus Edward. Chelsea tersenyum, dia memegang lembut tangan anak laki-laki itu. Nah, ada alasan dibalik semua yang terjadi saat ini. Kalian malah karena Dedi kalian berbohong, entah kebohongan apapun itu, tapi Dedi kalian juga punya alasan. Dia tidak ingin membuat anaknya khawatir dan merasa cemas dengan dirinya, jelas Chelsea. Sebenarnya Dedi kalian terluka karena menyelamatkan Aunty dari orang jahat. Bahkan Aunty sendiri belum bertemu dengan Dr. Outnell sejak Aunty bisa jalan, ucap Chelsea. Apa Aunty sebelumnya lumpuh? Tanya Edward. Bahkan Aunty udah gak bisa bicara, tapi Dr. Outnell berjuang untuk menyelamatkan Aunty. Akhirnya Aunty bisa sembuh lagi. Dedi kalian itu hebat, dia benar-benar orang yang bertanggung jawab, pahlawan di rumah sakit ini dan pahlawan untuk kalian, ucap Chelsea. Tapi kenapa Dedi harus bohong? Kenapa Dedi gak bilang kalau dia lagi sakit? Edward takut, lirih bocah kecil itu. Chelsea mengusap kepala Edward dengan lembut. Sambil tersenyum dia berkata, mungkin Dedi Edward takut kalau Edward jadi sedih karena pahlawannya sakit. Dedi gak mau buat Edward sedih, begitu juga dengan Emily. Pada akhirnya Dedi memilih berbohong, ucap Chelsea. Tapi kan Aunty bohong itu dosa, kita kan gak boleh berbohong, celutuk Emily. Memang dosa sayang, tapi yang namanya manusia pasti punya rasa takut. Bohong itu memang gak baik dan bisa buat orang lain kecewa. Tapi ada saatnya ketika kamu dalam kondisi tertentu kamu berbohong untuk membuat diri kamu tenang. Begitu juga dengan orang lain. Kalian akan paham seiring usia kalian bertambah, ucap Chelsea. Jadi kami salah ya Aunty karena udah marah sama Dedi, ucap Edward. Menurut Edward itu salah atau tidak? Tanya Chelsea. Salah, jawabnya sambil menunduk. Nah, kalau begitu kalian sebaiknya mendengar penjelasan Dedi agar tidak ada salah paham lagi ya, ucap Chelsea. Baik Aunty, seru mereka berdua. Anak pintar, seru Chelsea. Saat mereka asik berbicara, Joy dan yang lainnya melihat bagaimana kedua anak super ribut itu justru mau didekati oleh Chelsea. Hal langka yang tak pernah terjadi. Kak lihat, ucap Joy dan Farrell, Aurel dan Jessica. Wah, sejak kapan dua super bawel itu bisa didekati orang lain? Ucap Farrell. Wah, dunia pasti akan berakhir. Kenapa anak-anak alien itu bisa bicara pada orang lain? Apa gadis itu juga alien? Bahaya ini. Outnell dan David mendidik anak mereka dengan cara aneh, celutuk Aurel. Bukannya ini hal yang baik? Mungkin saja Edward bisa mendapatkan ibu untuk merawat mereka. Kasian juga Outnell kalau harus merawat Edward sendiri, ucap Jessica. Kau benar JJ, tapi apa Outnell akan setuju? Kita lihat saja nanti, si bodoh itu harus diobati dulu, ucap Farrell yang dianggukkan oleh mereka semua. Namun tiba-tiba tampak kedua anak itu menarik tangan Chelsea dengan kuat. Sepertinya ada yang membuat mereka tiba-tiba bereaksi seperti itu. Aunty harus mau, Aunty harus mau. Pergi kedua anak itu yang sontak membuat semua bodyguard bermunculan, bahkan membuat Joy dan yang lainnya tersentak kaget. Aunty harus mau.